Bayi perempuan korban perdagangan anak ini kini diamankan dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang agar memastikan kesehatannya terjaga. Sementara status bayi yang lahir 9 Januari 2020 dengan berat 3,7 kg masih menunggu proses hukum. Selain kesehatan bayi juga diawasi ketat pemerintah daerah. Ini akan dirawat oleh negara. Dalam artian kita menunggu nih keputusan pengadilannya seperti apa. Karena proses hukum itu di satu sisi, proses yang kaitan dengan masalah bayi ini sendiri, asupan makannya, gizinya, segala macamnya, pemeliharaan bayi tersebut juga menjadi hal yang tidak bisa kemudian dianggap enteng. Tentu ini memerlukan satu effort, satu usaha. Nah, inilah yang kemudian negara berusaha untuk menjamin. Mungkin ini untuk memastikan saja bagaimana kondisi bayi dalam keadaan sehat, dan kami sudah melihat bayinya sangat sehat ya, baik sekali. Dan ini kami dari Perlindungan Anak mungkin sangat aware sekali dari mulai kemarin di Poltabes itu, Pak. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di Sumatera. Polisi yang menangani kasus perdagangan bayi ini masih melakukan pengembangan karena diperkirakan ada bayi-bayi lain sebelumnya yang diperdagangkan. Perkirakan juga hasil penyelidikan tidak berhenti sampai dengan satu korban bayi ini saja, kemungkinan akan bertambah bayi-bayi yang lain. Dan tentu akan kita terusuri garis lurus ke belakang sampai orang tuanya yang kandung maupun orang tua yang pada saat ini barangkali mengangkat. Kalau kita lihat memang ini terorganisir sekali. Jadi ada peran dari masing-masing tersangka ini, termasuk juga ibu kandungnya. Polisi mencurigai sindikat perdagangan bayi yang baru terungkap ini terorganisir dan melibatkan banyak orang. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Tanggal 9 Januari.